Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas tentang Bitcoin, tapi secara spesifik saya mau bahas tentang time and price dan bagaimana eksekusi saya di Silver Bullet di per Bitcoin dan ternyata bekerja dengan sangat baik karena udah beberapa waktu terakhir ini saya cukup interest ya untuk trade di Bitcoin, terutama saya kemarin nyobain juga untuk main di Silver Bullet. Ternyata time and price-nya sangat-sangat cocok. Jadi buat teman-teman nih, karena banyak banget dari pertama kali saya bikin video yang nanyain Bitcoin tuh banyak banget. Dan jujur saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya nggak trade di Bitcoin. Jadi gimana saya bisa jawab? Tapi karena beberapa waktu terakhir ini ya ya saya baru kerja sama dengan broker XM dan di broker XM kebetulan ada Bitcoin, nggak kayak di MRG kan. Nah, jadi saya mulai bisa akses untuk main di Bitcoin dan ternyata em, personally ya, jujur teman-teman saya suka sih sama Bitcoin karena volatility-nya oke banget dan juga menurut saya time and price-nya juga sangat respect. Nanti teman-teman lihat sendiri gimana cara saya trade di Silver Bullet ya dan itu presisi banget waktunya gitu. Oke, jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman yang mau dari yang masih komen-komen di kolom komentar YouTube, Bang, gimana cara dapetin ebook gratisnya? Gimana cara dapetin ebook gratisnya, teman-teman? Please, ini saya udah share beberapa video ya. Maksudnya tuh biar teman-teman tuh yang pengen download bisa download secara free. Jadi pastikan teman-teman tuh nonton videonya dari awal, jangan di skip-skip. Dan juga teman-teman dengerin gimana caranya biar teman-teman bisa dapet ebook gratis ini. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja link di deskripsi video, oke. Nanti kalau udah klik di link deskripsi video, teman-teman akan masuk ke sebuah landing page di mana nanti kalau udah masuk ke landing page, teman-teman klik aja yang bagian free ebook ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan lagi ke landing page yang baru. Nanti teman-teman tinggal isi aja nih nama, email, nomor WhatsApp. Nanti begitu submit, teman-teman akan dimasukin ke grup Telegram eksklusif saya, di mana nanti setelah masuk grup Telegram eksklusif, teman-teman tinggal cek aja di pin message, di mana nanti bisa langsung download dua ebook secara gratis, yaitu belajar ICT dari nol dan ICT Mentorship 2022. Dan dua-duanya itu free ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada di apa namanya apa toko-toko warna-warni yang ngejual ebook saya ya daripada Anda beli bayar, yang mending Anda download gratis aja langsung di sini. Oke, jadi semoga teman-teman ngerti ya yang nanya-nanya di kolom komentar gimana cara dapetin ebook gratisnya. Oke? Jadi silakan aja langsung klik di link deskripsi video. Dan buat teman-teman juga nih yang nanya nih, Bang, bedanya apaan sih Bang yang 15 video eksklusif sama membership traktir kopi? Kalau ini kan 15 video eksklusifnya ini kan adalah recording 15 video live Zoom traktir kopi di kemarin ya sepanjang tahun 2024. Nah, di sini saya juga teman-teman nambahin ada dua bonus ebook yang akan teman-teman bisa baca. Ini mengapa saya beralih ke metode ICT dan mengapa Anda juga harus mencobanya. Satu lagi itu ebook tentang rahasia satu candle yang akan mengubah cara tradingmu selamanya. Jadi kalau teman-teman nanti beli ini harganya cuma 100.000, teman-teman langsung dapat 15 video eksklusif dan dua ebook ini dan ini aksesnya lifetime. Jadi yang buat tanya, Bang ini cuma sebulan ya? Enggak, teman-teman, ini aksesnya lifetime. Jadi kalau teman-teman habis beli ini 100.000, ya teman-teman bisa langsung akses kapanpun Anda mau. Dan saya yakin 15 video ini sebenarnya lebih dari cukup kok, teman-teman ya. Dengan segala kerendahan hati, teman-teman cek sendiri di Triversity nih, ya. Teman-teman ke Triversity, teman-teman ketik aja kata kuncinya Forex. Lihat di situ yang ngejualin course Forex tuh harganya berapa juta, teman-teman, ya. Saya tuh paling murah, udah 100.000, 15 video, 2 ebook lagi. Dan saya yakin kualitas isinya juga jangan disamain ya, walaupun harganya murah, tapi percaya deh, ini banyak banget ngubah teman-teman karena responnya sampai hari ini tuh banyak banget yang positif masuk di Instagram saya, masuk di Telegram saya, testimoni terus-menerus berdatangan. Jadi buat teman-teman yang serius mau belajar, bingung belajar materi ICT, setelah teman-teman nonton playlist ICT saya di YouTube yang gratis, silakan teman-teman kalau mau belajar lebih dalam, teman-teman bisa nonton, bisa pelajari di 15 video eksklusif live Zoom Traktir Kopi ini. Oke? Jadi gitu ya bedanya. Nah, kalau yang satu lagi yang membership Traktir Kopi ini sifatnya adalah karena sesuai dengan namanya membership, maka ini sifatnya bulanan. Oke? Kalau teman-teman join ya, teman-teman langsung bisa akses 3 video gratis yang nanti tersedia ketika teman-teman udah masuk di tribe-nya, teman-teman nanti akan langsung bisa akses 3 video gratis plus 2 rekaman live Zoom traktir kopi bulan April dan bulan Mei. Jadi kalau teman-teman join sekarang nih, teman-teman langsung dapat lagi tambahan 5 video sekaligus bisa teman-teman pelajari. Oke, nanti juga di Tribe teman-teman bisa diskusi ya lebih enak ya nggak seperti di Telegram. Membernya juga sangat positif ya, attitude-nya sangat sopan, sangat positif, lalu juga keren-keren. Jadi kualitasnya memang betul-betul beda banget ya dengan Telegram kemarin.
Dan teman-teman yang mau Q&A daripada teman-teman nanya di DM Instagram ya kan nggak mungkin ya. Pertanyaannya sih gampang ya. Bang, itu setup silver bulletnya gimana? Ya, sekarang gimana coba saya ngerinciinnya di DM Instagram ya yang bener aja lah teman-teman gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau diskusi sama saya, mau tanya jawab dan segala macam ya at least masuk di threadnya nanti kita bisa komunikasi dan juga nanti pas live Zoom ya kan di sini ada live Zoom 1 kali sebulan nih. Nanti pas live Zoom ya teman-teman bisa tanya jawab di situ ya kadang-kadang bahkan minggu lalu sampai 2 jam ya karena banyak banget yang nanya buset deh gitu oke ya jadi gitu aja teman-teman jadi silakan pilih ya mau langsung beli yang 15 video ini akses lifetime atau teman-teman mau langsung masuk di membership Traktir Kopi langsung dapat 5 video gratis atau mau dua-duanya juga silakan bebas aja teman-teman oke jadi semoga ngerti bedanya sekarang kita masuk dulu ke awal-awal ya di mana waktu itu kan saya pernah forecast tentang Bitcoin di mana draw on liquidity Bitcoin selanjutnya dan ini membuktikan bahwa Bitcoin itu digerakkan dengan algoritma yang sama karena ternyata liquidity dan imbalance-nya itu pun sama ya teman-teman ya. Nah ini kan video yang lalu ya, di mana pertama kali saya ngomong tentang Bitcoin dan di sini saya udah bilang nih draw liquidity pertama di sini, draw liquidity kedua di sini di mana dia akan mencetak all time high yang baru. Dan ini kondisi saat video ini direkam jadi goal pertama itu udah di-achieve dan teman-teman lihat dong ya, tinggal sedikit lagi kita akan nyampe di goal kedua. Mungkin akan sedikit sideways ya, naik turun dulu sedikit untuk ngumpulin liquidity ya, tapi saya yakin bahwa dia akan nyampe ke draw on liquidity kedua. Dan ini membuktikan bahwa Bitcoin itu memang betul-betul digerakkan oleh algoritma yang sama ya dengan forex, dengan gold dan dengan yang lain-lain. Jadi buat teman-teman yang nanya ke saya, Bang, ICT itu di Bitcoin bisa nggak sih Bang? Ya saya selalu bilang ya ICT bekerja dengan sangat baik di Bitcoin. Jadi silakan teman-teman ya daripada nanya saya langsung, kenapa nggak langsung praktek sih? Kenapa nggak langsung coba sendiri dan backtest sendiri? Itu kan akan dapat jawabannya valid gitu kan. Nah, ini juga ya teman-teman yang mengapa juga banyak banget yang nanya, Bang, pendapatnya apa Bang tentang ini ngomong begini, pendapatnya apa Bang ini ngomong gitu gitu ya. Saya nggak mau terlalu komen banyak nanti ribut ya teman-teman ya. Tapi at least buat pandangan saya pribadi ya, buat saya influencer itu ya mereka butuh alasan supaya tetap stay relevan ya. Jadi kadang yang saya lucu dengan teman-teman tuh yang ngirimin link segala macam itu ya, pokoknya ya berita-berita sana, berita sini lah gitu ya. Nah, intinya buat saya gini teman-teman, kadang tuh lucunya dengan mereka ya, karena saya pribadi jujur ya, saya juga pernah ikut beberapa grup influencer Bitcoin berbayar. Oke, ya jadi saya tahu lah cerita. Jadi ya oke lah, saya pernah ikut sekian lama dengan beberapa influencer Bitcoin gitu kan. Dan kadang-kadang yang lucu, yang akhirnya kenapa saya memutuskan untuk saya nggak lanjut lagi tuh karena beberapa tuh buat saya terlalu dipaksakan ya. Kayak misalkan ketika mereka prediksi Bitcoin itu akan naik, akan bull run, wah suka sampai ke all time high dan segala macam. Tiba-tiba prediksinya salah. Ketika prediksinya salah untuk stay relevan, mereka tuh counternya pakai berita-berita. Oh ini terjadi karena dolar lagi melemah, ini terjadi karena ada ETH dan gua bla. Jadi di counternya dengan news. Tapi tiba-tiba nggak lama habis mereka counter dengan news. Ini pengalaman pribadi saya. Tiba-tiba mereka ngirim chart, yang ngirim chart di, Bitcoin, terus mereka mereka gambar-gambar. Di Bitcoin sedang terjadi namanya cup and handle nih. Nanti kalau handle-nya terjadi, dia terbang lagi nih gitu. Ya jadi lucu ya. Jadi kadang buat saya itu yang bikin saya akhirnya nggak terlalu interest lagi di grup-grup seperti itu ya. Jadi at least buat saya udahlah saya pakai ICT aja dan ini udah terbukti bahwa ICT bekerja dengan sangat baik. Jadi saya nggak pernah trading pakai news ya. Buat teman-teman yang nanya saya, Bang, pendapatnya tentang fundamental, Bang, tentang geopolitik, bla 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 bla. Teman-teman, sekali lagi saya ngomong ya, saya tuh nggak pernah percaya dengan berita-berita seperti itu kecuali teman-teman langganan website-website yang emang berintegritas seperti Bloomberg dan lain-lain itu baru tuh beda beda cerita. Oke, saya nggak trading pakai berita, pakai news, pakai fundamental. Saya trading murni pakai metode ICT yaitu yang digerakkan dengan likuiditas dan imbalance dan itu bekerja dengan sangat baik. Jadi intinya teman-teman percaya aja sama analisa sendiri ya, nggak usah terpengaruh, nggak usah terganggu dengan apa namanya influencer-influencer di sana. Kalau memang teman-teman sudah punya metode yang teruji ya dan sudah di backtest dan datanya pun valid bagus, ya udah gunakan itu untuk menganalisa Bitcoin. Itu saya sendiri juga dan beberapa teman-teman komunitas saya sendiri tuh Bitcoin believer teman-teman. Jadi yang nggak tahu ya, saya tuh invest di Bitcoin tuh udah dari sebelum pandemi. Jadi yang belum tahu nih gitu. Jadi saya tuh Bitcoin believer. Saya percaya ke depan tuh Bitcoin akan jadi salah satu aset yang paling bagus di muka bumi ini ya. Dan oke, saya nggak mau ngomong terlalu, tapi inti itu kepercayaan saya.
Jadi bayangin kalau teman-teman bisa combine ya, analisanya pakai ICT, tapi nanti teman-teman nabung Bitcoinnya pakai spot market. Asik banget ya sih? Asik banget kan? Jadi teman-teman bisa langsung pending order aja tuh di spot market di titik-titik di mana nanti dia akan terjadi koreksi. Ya, kalau misal teman-teman mau expand untuk jangka panjang sampai 10, 20, 30 tahun ke depan, ya teman-teman akan betul-betul dapat harga yang bagus ya. Dibanding beberapa yang ngajarin, pokoknya tiap bulan beli aja berapapun harganya, beli aja, beli aja, beli aja gitu. Ya kalau misalkan mereka memang tidak punya skillnya ya nggak apa-apa cara begitu. Tapi kan teman-teman lain, teman-teman kan udah jadi trader ya, teman-teman udah ngerti gitu kan. Jadi combine aja antara metode ICT dengan spot market. Oke, jadi itu saran saya aja sih buat para teman-teman Bitcoin believer juga sama kayak saya. Oke, jadi go Bitcoin. Oke, kita tunggu di all time high. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke time and price di Bitcoin ya. Bukti bahwa Bitcoin itu digerakkan algoritma yang sama. Nah, ini adalah salah satu trade saya di Silver Bullet Bitcoin. Ini trade pertama saya lupa ini hari apa ya? Hari Minggu ya kayaknya, ya. Saya banyak trade Bitcoin tuh di Sabtu Minggu teman-teman ya. Kenapa? Karena di hari biasanya saya kan mainnya di gold ya. Jadi sayang aja gitu. Karena kan jendela Silver Bullet itu satu hari cuma 2 kali. Dan kalau saya lepas jendela Bitcoin New York misalnya untuk main Bitcoin rasanya agak sayang. Karena saya pastinya akan lebih prefer untuk trade di gold, apalagi gold lagi asik banget nih. Ya kan gold lagi trending banget, jadi lagi asik banget. Tapi ini saya coba, ini hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Dan ini bekerja dengan sangat bagus ya. Nah ini adalah second stage ya. Kalau kita lihat dalam MMXM model, dari segi pandang MMXM model, ini adalah market maker buy model, dia lagi naik, 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 naik. Kemudian dia nge-sweep dan terjadi smart money reversal. Setelah kenaikan ini, kemudian dia mulai turun lagi ya. Jadi dari market maker buy model, sekarang berubah jadi market maker sell model. Dan ini kita lihat bahwa saya entry di second stage delivery dari MMXM model sebagai apa namanya? Kenapa entry silver bulletnya di sini? Karena kita mau betul-betul trennya itu udah betul-betul valid terjadi reversal ya dalam konteks ini adalah penurunan gitu. Oke, jadi ini adalah trade saya. Nah, kenapa analisanya kalau dari higher time frame biasnya ini simple banget ya. Karena kita lihat di sini udah previous daily high-nya udah di sweep, kemudian dia udah displace ke bawah ya, market structure shift-nya juga udah terjadi di sini. Jadi kita tahu bahwa ini udah mulai terjadi perubahan tren, perubahan struktur yang dari market maker buy model menjadi market maker sell model. Jadi ketika saya entry Bitcoin di sini, saya tahu bahwa di otak saya tuh udah kekunci, saya hanya akan sell, saya tidak akan buy dulu untuk sementara waktu. Walaupun di sini saya lihat nih, teman-teman saya kasih tanda apa? Daily order block. Makanya saya exitnya di sini karena dia masuk ke daily order block. Dan kalau teman-teman nanti cek lagi di chartnya, dia tuh reject di consequent encroachment si daily order block ini, which is ini udah saya kirim juga di Trade Traktir Kopi ya, forecast ini. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kalau kita breakdown lagi ke time frame lebih kecil ya, dari 1 jam ke M15, ini adalah entry saya tuh di kisaran sini ya. Ini London Kill Zone yang saya tandain. Ini New York Kill Zone. Nah, di London Kill Zone ini tepat di jam 3 saya entry sell, zero drawdown, dan saya exit di daily order block sini. Pertanyaannya, teman-teman lihat sesuatu nggak di sini yang membuat kenapa saya berani nge-sell di sini? Adakah harga sedang masuk ke sebuah key point tertentu? Langsung aja ya biar cepet ya. Di sini kita lihat bahwa dia masuk ke fair value gap di M15 ini ya, dan di sini sebenarnya terjadi SMT ini. Kita lihat di sini terjadi value swing di dalam fair value gap ini, di dalam imbalance ini tanda bahwa memang dia udah mulai terjadi pelemahan ya. Makanya saya siap begitu di time frame kecilnya di ketemu di jam silver bulletnya saya langsung ambil sell di dalam London, dan juga New Yorknya juga cantik sekali ya. Lihat di sini. Oke, karena New Yorknya ini dia naik lagi walaupun dia sideways. Ini adalah New York PM session. Oke. Dan sepertinya Bitcoin itu lebih fluktuatif di New York PM session ya. Ini harus dicoba lagi sih. Masalahnya waktunya nggak gitu enak ya. Karena kalau saya mau coba ini saya harus trading subuh-subuh gitu. Gila juga sih gitu. Tapi mungkin nanti kita bisa backtest. Oke. Ini juga dia masuk lagi ke fair value gap di sini dan boom, gerakannya lebih lebih asik ya di New York PM session-nya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di apa time frame lebih kecilnya, ini adalah setup saya, teman-teman. Jadi ini adalah fair value gap M15 tadi. Ini adalah minute open-nya. Oke, nih minute open-nya. Dan teman-teman lihat ya, saya sell itu di atas minute open. Jadi saya sell itu betul-betul udah di premium ya. Dan kita lihat dari pembukaan ada Judah swing ke atas, masuk ke imbalance di M15 dan ini London kill zone.
tepat di New York Kill Zone, New York Kill Zone, tepat di Silver Bullet London Kill Zone. Lihat di sini dia naik sekali lagi, pembukaan jam 3 ya, dia naik sekali lagi, kemudian dia displace ke bawah. Di sini ada fair value gap memang ketutup ya, fair value gap kecil. Tapi intinya adalah karena kita lihat di sini kenaikan ini ada konsekutif bullish candle di sini yang naik, kemudian di reject dengan display sehingga ini membuat menjadi order block. Dan kita lihat juga bahwa order block ini udah teruji. Kenapa? Karena sekali lagi dia masuk dan setelah masuk dia display sekali lagi. Nah, karena kondisi ini ya, ini membuat saya berani untuk entry sell ya. Dan juga kalau di ICT Mentorship 2022 ini kan disebut sebagai STH ya kan, dan ini adalah long termnya ya kan. Jadi sorry, short termnya, bahwa kenaikan di sini udah tidak mampu lagi membuat high yang baru. Ini adalah tanda pelemahan. Jadi ketika di second leg-nya ini ada sebuah fair value gap, maka fair value gap itu akan menjadi fair value gap yang kuat. Nanti kita bahas ini di ICT Mentorship 2022. Oke. Jadi di situ saya sell dan saya exit di daily order block di sini. Agak maksa sebenarnya. Sebenarnya agak maksa teman-teman ya. Tapi untungnya masih dapet lah ya gitu karena ya dia turun sekali lagi sih walaupun dia naik gitu. Jadi ini percobaan pertama silver bullet saya dan ini berlangsung dengan sangat baik di Bitcoin. Jadi ini tanda memang betul-betul algoritma yang menggerakkan market Bitcoin adalah algoritma yang sama menggerakkan aset kelas yang lain. Ini juga salah satu yang pernah saya kirim juga di Traktir Kopi nih. Ini dia masuk ke consequent encroachment daily order block dan di sini kita lihat ya bahwa market itu betul-betul bergerak dengan kerja yang sangat sama. Ini sebelum saya pakai lipstick ya, teman-teman harusnya ketika ngelihat ini nih harusnya langsung ngerti ini market maker sell modelnya turun 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 ini kan lanjutan ya, teman-teman inget ya, ini lanjutan nih market maker sell model, terus tiba-tiba dia jadi market maker buy model di area sini. Saya kasih kisi-kisi ya, di area sini teman-teman ngelihat sesuatu nggak yang membuat saya berani untuk entry buy di silver bulletnya New York Kill Zone ya. Kalau tadi kan London Kill Zone, ini New York Kill. Teman-teman ngeliat sesuatu nggak? Langsung aja saya pakai lipstick ya. Sini ada namanya sweep previous daily low-nya di dalam daily order block, di dalam daily order block ini ya. Jadi ada sweep liquidity di dalam sebuah higher time frame PDRE dan di sini nge-sweep ya tepat di jam 9 ya, di jam 9 New York local time, dan itu terjadinya juga di bawah apa? Midnight open. Jadi terjadi sweep liquidity-nya betul-betul di dalam area diskon. Jadi masuk akal kalau dari market maker sell model sekarang akan berubah jadi market maker buy model. Nah, ini kalau kita pindah lagi ke M15-nya ya, kita lihat sesuatu nggak teman-teman? Lihat sesuatu nggak? Semoga teman-teman lihat ya. Langsung saya pakai lipstick ya. At least di sini kita lihat setelah dia sweep di sini, dia display ke atas. Di sini udah terjadi perubahan struktur ya. Dan ini menjadi bearish candle ini berubah menjadi order block. Di sini juga kita lihat di sini ada fair value gap kecil di M15 ya. Oke, jadi ini udah membuktikan bahwa algoritma itu bergerak dengan cara yang sama, betul nggak? Perubahan strukturnya, sweep liquidity-nya, dia sangat respect terhadap liquidity dan imbalance. Nah, ini di M1-nya nih. Walaupun di Bitstamp ini candle-nya begini di M1 kurang enak, tapi kalau kita lihat ya ini yang terjadi. Sweep previous daily low di sini, kemudian dia display ke atas ya. Di sini adalah swing point dari M15-nya dan kita lihat ya ini adalah garis ini, garis biru ini adalah time silver bulletnya dari jam 10 sampai jam 11 dan lihat pergerakannya ya. Kita lihat ya. Jadi emang betul-betul time and price itu sangat bekerja dengan baik di Bitcoin. Ya, di sini dia turun ya, belum ngebreak dari market structure shift di sini. Tapi ketika displace pertama muncul di sini, oke, turun sedikit displace lagi. Kita lihat bahwa swing point di sini udah di break dan ini menyatakan bahwa di dalam time frame kecilnya pun udah selaras antara M15 dengan M1-nya udah selaras, dua-duanya udah bullish. So, kita tinggal entry. Entry-nya pun di sini kita lihat ada fair value gap kecil yang dihasilkan di sini. Di sini juga ada fair value gap kecil lagi. Lihat bagaimana dia merespon terhadap fair value gap. Masuk sedikit ya, IO Fed, kemudian dia terbang dengan sangat kencang menuju ke previous daily high-nya. So dari sini dia terlihat bahwa algoritma itu di Bitcoin ya sangat respect terhadap previous daily low atau terhadap PXL, PXA dan juga terhadap imbalance. Jadi ini menyatakan, ini memberikan saya keyakinan bahwa memang algoritma yang menggerakkan Bitcoin adalah algoritma yang sama yang menggerakkan Forex, Gold, dan market aset kelas lainnya. Oke, dan satu lagi ya, mungkin ini akan jadi yang terakhir aja, ya, jadi simple aja karena dan ini juga buat
menjawab pertanyaan teman-teman aja tentang apakah algoritmanya sama dan lain-lain ya, algoritmanya sama. Ini juga adalah salah satu trade yang saya ambil ya teman-teman ya, di Bitcoin, dan ini terjadi lagi di hari hari Minggu lagi teman-teman. Ini saya trade di hari Minggu nih. Oke, nah teman-teman lihat sesuatu nggak di sini? Sebelum saya pakai lipstick. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman udah nontonin playlist ICT belajar dari nol, teman-teman harusnya ketika ngeliat ini tuh teman-teman ngerti, walaupun choppy ya, walaupun choppy, saya sendiri juga nggak sampai full profit ya. Saya kena BEP di sini, oke. Tapi algoritmanya bekerja dengan sangat baik loh. Oke, saya pakai lipstick aja ya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Dia di sini ngebentuk ini previous daily low-nya di sweep, kemudian displace ke atas, dan di sini meninggalkan sebuah fair value gap M15. Market structure shift-nya juga udah terjadi di sini. Dan kalau kita lihat ya, ketika dia turun-turun-turun ini, ya penurunan ini terjadi di jam 10.15 ini. 10.15 masuk ke dalam fair value gap M15, kemudian dia langsung displace ke atas. Oke, walaupun saya targetinnya di PDH, dia ngehit sih, tapi jelek banget ya, choppy banget. Itu yang bikin saya juga akhirnya kena break even doang di sini. Ads udah take partial, kemudian sisanya saya kena break even. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di M5-nya, jadi langsung aja. Ini kan Asia Kill Zone ya. Jam 20 ke Midnight Open. Ini New York-nya dari jam 2 sampai jam 5. Dan ini Kill Zone New York di jam setengah 9 sampai jam 11 ya. Dan kita lihat ya, teman-teman lihat nih, di sini lebih clear kan. Mungkin kalau tadi terlihat lebih choppy, tapi di sini harusnya lebih clear. Ngelihat setup kita nggak? Ngelihat setup kita nggak? Ayo coba teman-teman. Ya, jadi saya berharap teman-teman latihan betul. Sebelum saya pakai lipstick, teman-teman lihat nggak sebuah setup kita di sini? Saya langsung aja pakai lipstick. Ini ya, Asia low-nya diapain? Ayo, diapain Asia low-nya? Ini minute open, ya. Oke, naik sedikit sebagai Judas swing. Setelah retail berpikir bahwa dia akan terus naik, tiba-tiba dibanting ke bawah. Ya, ini gerakan Judas swing-nya Bitcoin. Nge-sweep Asia low di sini, Asia session low di sweep. Setelah Asia session low di sweep, diapain? Tiba-tiba muncul lagi displacement kenceng yang nge-break market structure di sini, swing point di sini di break, oke. Dan setelah itu bahwa sudah ada terjadi perubahan struktur dari market maker sell model, sekarang berubah jadi market maker buy model, oke. Dan ketika kenaikan ini ya di M15 yang meninggalkan sebuah fair value gap, ingat ya di dalam London kill zone, which is saya nggak trade di sini, saya trade di New York kill zone khusus yang ini, oke. Dan sisanya berarti di New York kill zone saya tahu persis apa yang akan saya lakuin, ya. Saya tahu persis bahwa saya akan buy. Dan buy-nya itu pasti di bawah dari minute open. Lalu untuk entry buy-nya gimana? Nah, itu nanti tinggal balik lagi ke style teman-teman. Teman-teman cocok entry point-nya pakai style apa. Kalau saya seperti biasa, ini kalau saya tarik Fibonacci dari swing point ini ke swing point ini, ya. Kenapa? Karena ini kan swing low terakhir yang ngedorong harga dengan sangat kencang ke atas. Ini adalah swing point terakhir yang ngedorong harga dengan kencang ke bawah. Jadi ini yang saya pakai sebagai dealing range-nya, dan kita dapat di sini adalah OTI-nya nih. Ya kan 103945. Dan ini under di minute open, dan lebih daripada, sekali lagi saya bilang ya, OTI itu hanya untuk menentukan area premium dan diskon, bukan murni didewakan ya, didewakan sebagai apa titik entry, nggak begitu ya. Ini adalah tetap ya, entry point kita tuh tetap menggunakan PD Ray. Jadi jangan salah ya, entry point ICT itu menggunakan PD Ray, tapi OTI itu hanya membantu kita menyelaraskan ketika ada harmoni antara area diskon atau premium dengan bertemunya dengan higher time frame PD Ray-nya. Nah, di sini kan tadi ya, pas banget ya. Kita lihat di sini ada fair value gap M15. Oke, dan ini selaras dengan area OTI. Jadi saya limit betul-betul di ini nih, betul-betul di fair value gap-nya. Anda lihat tuh di situ, masuknya cantik sekali nih. Masuknya ayo Fed lagi. Oke, jam 10.10 dia masuk di sini. Lihat di sini time and price ya. Lihat sekali lagi ketika dia naik nih Bitcoin ya. Dia naik di jam window apa? 10 sampai jam 11 ya. Jadi betul-betul segala sesuatunya tuh align banget di Bitcoin. Jadi saya entry di sini, oke, Silver Bullet Bitcoin New York. Ya kan saya sempat post juga kan di Instastory saya before afternya. Before-nya waktu dia belum turun, ya kan. After-nya saya juga post setelah dia naik. Oke. Jadi semuanya pasti saya post di Instastory. Jadi teman-teman silakan follow aja di Instagram, kita bisa komunikasi di sana. Oke. Jadi gitu aja, simple aja teman-teman untuk entry point saya. Walaupun saya
targetinnya di previous daily high-nya dan dia nggak ngehit karena lihat sendiri itu choppy banget. Jadi waktu dia naik kenceng, saya take profit sebagian di sini, saya sell lot kecil, udah habis itu ternyata dia kena BEP. Walaupun pada akhirnya ya dia ngehit juga ke previous daily high-nya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini kan cantik banget, betul nggak? Ini kan adalah setup kita banget teman-teman yang kita pelajari di belajar ICT dari nol ya. Kalau Anda nontonin playlist belajar ICT dari nol, ini kan entry setup yang saya ajarin secara gratis kan. Betul nggak sih? Ya. Jadi Bitcoin itu bekerja dengan sangat baik, membuktikan bahwa algoritma yang menggerakkan Bitcoin itu sama. Ini ada previous daily low yang di sweep, ya which is ini menjadi Asia low-nya. Di sweep, kemudian dia displace ke atas, market structure shift-nya terjadi di dalam London kill zone. Right, ini Asia kill zone, ini London kill zone-nya. Oke, dan cantik banget ya, London menjadi low of the day, ya kan? London menjadi low of the day, kemudian dia displace ke atas. Oke, turun lagi New York kill zone, ngapain? Judah swing pembukaan New York kill zone di sini, ya, pembukaan New York kill zone nih. Judah swing ke bawah. Oke, Judah swing dalam satu hari ada berapa? Ada tiga, midnight open, right? London kill zone, New York kill zone, setengah 10 juga ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini pembukaan New York, turun ke bawah kenceng, masuk ke fair value gap 15 dan juga yang selaras dengan area OTI tadi. Kemudian dia naik lagi. Oke. Nah, ini gerakan kecil ini yang saya pakai untuk scalp di Bitcoin. Walaupun dia choppy naik turun ya, di sini nggak jelas. Ya, dia turun sekali lagi di sini. Oke, kemudian dia baru naik kenceng ke PDH-nya. Tapi setup ini secara keseluruhan, ini kan adalah setup yang saya share 1 tahun yang lalu di playlist belajar ICT dari nol. Sehingga ini membuktikan bahwa memang algoritmanya itu sama, yang menggerakkan Bitcoin itu sama. Jadi buat teman-teman yang nanya untuk kill zone, sama persis. Teman-teman tinggal pakai kill zone di komoditi atau di future ya. Asia kill zone-nya dari jam 20 ke 00, London kill zone-nya dari jam 2 sampai jam 5. Lihat kan tadi betapa presisinya kita kalau di London cantik sekali ya. Bahkan di time window 1 jam silver bulletnya itu harganya tuh fluktuatif sekali loh. Jadi cantik sekali betul-betul Bitcoin ini akan jadi pair favorit saya kedua setelah gold nih. Oke. Lalu yang ketiga New York AM kill zone-nya ya, AM session kill zone itu jam setengah 9 sampai jam 11. Oke, sama ya dari tadi udah dibahas juga. Dan New York PM session-nya itu di jam 2 sampai jam 6 ya. Ini jatuhnya kalau di Jakarta di WIB jatuhnya jam 1 subuh ya. Jadi agak sulit nih kalau kita mau, ya at least buat saya agak sulit kalau saya mau trade di sini. Tapi dengan video ini menjawab pertanyaan teman-teman ya, apakah ICT bekerja di Bitcoin? Jawabannya jelas, ICT bekerja dengan baik di Bitcoin. Yang kedua juga yang saya mau tekankan adalah pergerakan di Bitcoin itu nggak usah peduli tentang news, oke? Nggak usah peduli sama news. Saya juga predik harga Bitcoin kemana, nggak pakai news sama sekali. Murni hanya karena technical analysis, murni di mana saya menebak di mana draw on liquidity-nya berdasarkan ICT, very simple dan less of noise, jadi lebih enak banget ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau main di kill zone-nya, ini kill zone-nya tadi teman-teman lihat ya betapa bagusnya pergerakan dia di kill zone. Bahkan London juga seringkali menjadi high atau low of the day-nya di Bitcoin ya. Jadi cakep banget ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang suka dengan Bitcoin, yang mau fokus di Bitcoin, silakan dipelajari lebih dalam. Saya juga masih dalam proses ya, jadi saya nggak mau ngomong terlalu banyak. Saya juga masih butuh waktu lama lagi untuk forward test. Jadi kita sama-sama forward test bareng. Dan juga teman-teman silakan di backtest. Silakan yang mau fokus di Bitcoin. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Simple aja teman-teman. Sampai kita ketemu lagi nanti di video ICT Mentorship 2022 dan juga sampai kita ketemu lagi di live Zoom traktir kopi selanjutnya which is kayaknya di tanggal akhir-akhir bulan Mei nih ya. Jadi habis saya pulang luar kota, kita bikin Zoom bareng lagi. Oke? Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong bisa kasih like dan share sebagai bentuk support teman-teman. Thank you sekali lagi teman-teman. Saya doakan semakin sukses, semakin berjaya di 2022, 2025 ini ya. Dan semoga semua hal baik itu boleh semakin ditambahkan oleh Tuhan ke setiap teman-teman. Oke? Happy cuan semuanya dan bye-bye.